A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Mekah bersama Umi, ditemani besan dari kota Pati. Langkah meninggalkan bekas di bumi, lisan meninggalkan bekas di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita ini dia terlihat mungil, terlihat sepele, terlihat sangat tidak berbahaya, tapi sejatinya lisan ini lebih bahaya dari sekedar pisau. Kita tahu pisau itu tajam, tapi lisan ini bisa lebih tajam dari pisau. Mungkin kalau pisau hanya bisa melukai bagian luar, tapi kalau lidah ini bisa melukai bagian dalam. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pepatah mengatakan mulutmu harimau. Mulut kita ini bagaikan harimau yang siap menerkam apa saja. Kita tahu harimau ini adalah binatang buas, bukan kucing anggora. Kalau kucing anggora bisa kita elus, kita pangku, kita sayang-sayang. Harimau ini dia tabiatnya adalah buas, kecuali yang sudah jinak. Nah, maka bagaimana supaya kita terjaga dari mulutmu harimau? Kita harus mengucapkan kata-kata yang indah. Karena sejatinya lisan ini ibarat kayak langkah kita. Kita berjalan di setiap hari dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja kembali ke rumah, dan seterusnya. Dari rumah ke masjid, dari masjid kembali ke rumah. Itu ada jejaknya. Dia meninggalkan bekas. Bekasnya ada di bumi. Kalau langkah meninggalkan bekas di bumi, maka sejatinya lisan kita ini akan meninggalkan bekas di dalam hati. Teman-teman pasti masih teringat bagaimana ketika dulu orang tua kita berucap kepada kita, yang orang tuanya penyayang, Yondo, kamu itu pelajar, kamu itu putri Bundo, kamu kesayangan Bundo, itu masih terngiang itu bahasa orang tua yang penyayang maupun yang marah-marah, yang bentak-bentak, yang acak adut, semuanya pasti terbayang ada dalam diri kita. Kita masih mengingatnya. Nah, oleh karenanya kalau seandainya yang keluar dari mulut kita ini yang baik-baik, maka itu akan dikenang oleh orang lain. Kalau yang keluar dari mulut kita itu adalah yang buruk-buruk, itu pula akan dikenang oleh orang lain. Maka sejatinya itu akan menjadi bumerang buat kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa lihat ini bagaimana dari para dulu yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, yang jadi menteri, semua yang sudah menobatkan, mencalonkan diri dia, mencalonkan dirinya untuk bisa duduk di bangku DPR, MPR, dan seterusnya. Itu mereka senantiasa mengucapkan kata-kata yang indah. Supaya apa? Supaya mendapatkan persetujuan, kemudian mendapatkan pengakuan, dukungan. Nah, ini juga mesti kita sadari, kita harus benar-benar bisa memilih mana yang dia hanya berucap dengan membuai supaya kita memilih, atau dia yang benar-benar berucap dengan benar-benar keluar dari hatinya. Karena sejatinya ucapan setiap kita itu tergantung ada apa yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita akan memilih presiden yang kita harapkan dia menjadi presiden yang benar-benar bukan baik dalam mulutnya, tapi tidak baik dari sikapnya. Antara perkataan dan perbuatan tidak real, tidak sepadan, tidak sinkron. Maka mudah-mudahan teman-teman kita bisa memilih presiden kita yang benar-benar dia mencintai rakyatnya, dan dia
mengucapkan apa yang ada dalam hatinya, bukan sekedar pencitraan, bukan sekedar untuk mendapatkan dukungan, bukan sekedar agar dipilih, tapi benar-benar keluar dari hati Sanibandi untuk memberikan kemaslahatan, kedamaian, ketentraman buat rakyat Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman jangan sampai tidak memilih, pastikan memilih. Dan selalu saya ingatkan, kalau bingung, yuk kita salat istikharah, minta sama Allah, biar Allah tunjukkan siapa pemimpin Indonesia nanti yang ia mencintai Allah, mencintai rakyatnya, benar-benar untuk kepentingan semuanya, bukan kepentingan dirinya. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.